Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Budi dan kita kembali akan komentari video dari Dwi Prasetyo yang judul Mualaf Terbodoh yang Pernah Saya Jumpai. Kita akan tonton videonya dan bisa akan kita komentari. Nah, Isa itu nabi nggak? Bentar, saya mau sampaikan dulu. Saya gini. Saya selalu melakukan kritik ya kepada Luis ini ya, dan orang-orang sepertinya. Gini guys, dia kan mengklaim bahwa ajarannya adalah ajaran kasih. Ya. Ajaran kasih itu menyebut bahwa bila ditampar pipi kananmu, maka kasih pipi kirimu juga, gitu kan? Nah, itu artinya Anda tidak boleh melakukan sama sekali serangan, ya. Tampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Artinya Anda adalah full defense, ya, full defense, ya. Jadi kalau misalnya Luis membela agama aja, oke, setuju. Itu masih masuk dalam ajaran agama kasih, ya. Ajaran kasih masih masuk akal. Membela agamanya, karena pembelaan adalah bagian dari defense, ya, full defense. Apalagi ini ajaran kasih itu adalah full defense artinya. Jika engkau ditampar pipi kanan, haruslah engkau beri pipi kirimu juga. Jadi itu ngomong tentang full defense. Nah, itu kan bukan full defense lagi, udah bolong defense-nya gitu kan? Udah nggak ada, bahkan udah, kalau kita mau jujur itu nggak ada pertahanan sama sekali. Betul-betul lost pertahanannya guys. Karena kalau gini, kalau full defense itu biasanya kalau ditampar pipi kanan, ya kita tidak apa ya, tidak membalas, atau kita tuh tidak apa ya, ya intinya bisa juga lah kalau dikasih pipi kiri juga gitu kan. Intinya adalah kalau full defense itu ya, maksudnya gini guys ya, full defense itu adalah kita tuh bertahan total agar tidak tercipta peluang musuh, kayak begini lah gampangnya di sepak bola ya. Nah, kita pakai lagi sepak bola ya. Full defense itu artinya adalah pemain bola tuh semuanya mundur ke belakang, menjaga supaya gawang tidak kebobolan. Jadi ada usaha pertahanan, ya kan? Ada usaha untuk bertahan total full defense, ya kan? Nah, ajaran kasih sebenarnya kalau mau jujur bukan full defense ya. Ajaran kasih itu sama seperti misalnya ada tim bola yang memang sengaja membiarkan bola gawangnya kebobolan terus menerus. Jadi ketika dibobol oleh penyerang lawan, dia akan memberi kesempatan kepada penyerang lawan itu untuk bobol gawangnya lagi, ya. Karena tampar pipi kanan kasih pipi kiri, logikanya kan. Makanya saya sering menyampaikan kalau ajaran ini sebenarnya dalam praktiknya hampir mustahil dilakukan ya. Karena gini, yang masuk akal itu adalah kalau Anda ditampar pipi kanan ya, Anda tak bisa memaafkan, ya kan? Bukan dengan berarti Anda kasih juga pipi kiri Anda, tapi cara memaafkan ada banyak guys ya. Pertama, kalau saya nih ya, ketika ditampar pipi kanan, saya akan lari agar apa? Agar dia tidak bisa lagi mengulangi kezolimannya kepada saya gitu kan? Karena saya sudah kabur. Nah, dia kalau mau juga mengulangi kezolimannya, dia harus mengejar saya sampai dapat. Kabur ya pertama. Kedua, saya balas tentu seperti yang dilakukan. Kalau saya tampar, ya saya balas dengan tamparan. Nah, itu gunanya apa? Ya, agar dia itu kapok. Ya, agar dia tahu kalau yang ditampar itu bisa melawan, bisa fight back. Orang yang kayak gini deh, Anda ganggu kucing, ya. Anda ganggu kucing. Ini sini jadi saya lihat pada anak kecil ya. Anak kecil itu kan nggak tahu apa-apa. Dia ganggu kucing, kadang-kadang kucing itu diteter ekornya gitu kan. Kadang-kadang kalau nggak sengaja tuh kucing itu kesakitan gitu kan. Tadi apa sama anak kecilnya lah kan. Nah, kalau kucingnya diam aja, itu si anak akan terus mengganggu kucing itu. Senang dia kan. Tapi kalau sekali aja kucing itu mencakar gitu kan, meskipun sebanding dengan apa yang dilakukan anak kecil itu mungkin. Mencakar tuh mungkin ya sampai berdarah tuh, tapi mungkin juga ada juga mencakar tuh karena refleks nggak sengaja tapi nggak sampai luka gitu kan. Nah, si anak akan takut untuk melakukan untuk mengganggu kucing itu lagi. Dia tahu ini kucing nggak bisa diganggu, karena kalau diganggu dia akan marah dan menyerang balik guys. Nah, tapi tetap dimaafkan gitu. Jadi memaafkan itu banyak cara ya, bukan berarti kecuali kalau gini, ada ditampar, ada hajar musuh sampai habis, itu namanya bukan maaf namanya, tapi balas dendam namanya kan. Tapi kalau maaf itu adalah Anda semua sekedar memberikan pelajaran agar dia tuh berhenti dan perbuatannya itu. Jadi fight back ya dengan ukuran yang sama dengan dia lakukan terhadap Anda. Jadi biar dia paham kalau dia tampar Anda, dia akan ditampar balik gitu. Kan? Jangan lebih ya. Lalu kedua lari ya. Atau ketiga lapor polisi. Nah, lapor polisi adalah bukan berarti kita nggak maafkan dia. Kita maafkan dia, cuman
ini kan biar dia tuh kapok dan tidak melakukan itu lagi, ya kan? Kan kasihan orang lain, ya. Atau dia melakukan sama orang lain kan? Karena kebiasaan dia menampar ini, kalau tidak dihukum ya, dia akan melakukannya kepada banyak orang, sehingga dia karena kebiasaan itu, guys. Nah, ya ini adalah kata maaf untuk orang itu tidak akan hilang hanya karena kita lapor polisi, hanya kita balas dengan kadar yang sama, hanya kita lari karena kita lari. Enggak, maaf itu tidak seperti itu ya, berlaku untuk semuanya. Jadi maaf itu kan dari hati. Anda bisa saja melaporkan orang itu kepada polisi, atau Anda lari, atau Anda tampar balik ya, tapi hati Anda memaafkan bisa kan. Jadi nggak mesti Anda tuh kasih pikir lagi gitu. Nah, jadi kalau dalam permainan bola itu sebenarnya adalah sama seperti gawang Anda kebobolan ya, dan Anda berikan musuh kesempatan untuk membobol gawang Anda lagi, ya gitu kan. Nah, jadi apa ya? Jadi seharusnya kan, berarti kan nggak boleh nyerang sama sekali, gitu kan? Nggak boleh nyerang sama sekali, karena kita bahkan kalau bobolan tuh kita kasih lagi lawan tuh kesempatan buat bobol gawang kita lagi. Nah, berarti kalau dalam ibarat permainan bola, berarti ajaran kasih itu sama seperti pemain bola yang tidak pernah menyerang sama sekali, hanya menunggu di gawang dan dia membiarkan lawannya itu mencetak gol sepuasnya gitu. Ya paham ya maksud saya. Jadi bahkan tidak bisa disebut sebagai permainan bola, nggak bisa guys. Karena permainan bola tuh minimal, oke lah kita tidak menyerang ya, minimal kita tuh bertahan ya, dan berusaha agar lawan tidak mencetak gol, gitu kan. Nah, full defense mungkin gini, mungkin kita tuh sudah merasa unggul ya, kita di pertandingan pertama tuh sudah unggul 1-0 atau 2-0 atau lebih. Nah, tinggal kita nih harus mempertahankan hasil imbang aja gitu, udah cukup. 0-0 misalnya, udah cukup, maka kita bertahan total. Nah, kita menyerang mungkin sesekali tapi tidak fokus gitu guys, karena bahaya kalau kita terlalu maju gitu kan, kita bahkan kosong. Nah, mungkin taktiknya adalah parkir bus sehingga tidak menyerang sama sekali, tapi tidak mungkin juga tidak menyerang sama sekali kan, minimal ada satu pemain di depan yang nunggu gitu, karena rugi lah nggak ada nyerang sama sekali gitu kan. Tentu harus juga agar lawannya juga kerepotan juga sedikit, jangan juga kita tuh terlalu bertahan total ya, tapi ada satu lah minimal pemain di depan untuk counter attack guys, karena gimana pun bertahan dulu pasti ada counter attacknya. Nggak ada pemain bola tuh yang betul-betul bertahan tanpa ada nyerang sekali, nggak ada. Nah, ada usaha lah untuk bertahan gitu kan. Nah, ini kan kalau ajaran kasih kan tidak ada. Nah, maksud saya ngomong gini adalah ya, harusnya jadi jangan Luis itu menyerang ya, menyerang atau menyerang balik ya. Bertahan pun jangan gitu. Karena ketika Anda ditampar di kanan, Anda kan tidak melakukan pertahanan gitu, dengan membiarkan pipi kiri Anda ditampar. Nah, ini jadi ketika dia membela agamanya itu juga sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran kasih. Ajaran kasih mengajarkan untuk tidak membela apapun ya. Karena kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, berarti itu konteksnya Anda tidak membela diri Anda sendiri kan? Paham ya? Ketika saya ditampar pipi kanan, kalau saya mau bela, saya akan membela dengan minimal saya akan menangkis ya, nangkis. Kalau oke lah saya akan nampar balik dia ya, dengan keadaan sama, minimal saya tangkis, itu namanya membela. Nah, tapi ini tidak, malah membiarkan pipi kiri saya tampar. Nah, artinya adalah soalnya ya, kalau mau jujur ya, Luis itu tidak kalau dia katakan dia melakukan pembelaan itu juga nggak sesuai dengan ajaran kasih. Nah, ini lebih parah lagi guys ya, dia menyerang orang-orang mualaf ya, dengan mengatakan bohong, belum menghina macam-macam gitu kan. Nah, ini kan serangan yang tidak ada harusnya dalam ajaran kasih gitu, nggak cocok dengan ajaran kasih gitu. Makanya saya miris ya. Jadi ajaran kasih itu hanyalah jargon. Ajaran kasih ya, ditambah beri kanan kasih begini. Mbak ini nggak pernah nampar Luis. Bahkan kalau ditampar pun Luis harus kasih di kirinya. Ini bukannya begitu ya. Luis bahkan masih berusaha bela agamanya ya. Padahal sebenarnya dia membiarkan aja agama diserang kan, ditampar, bahkan dikasih kesempatan untuk ditampar di kiri juga. Nah, ini dia malah menyerang balik ya, dengan mengatakan finah-finahan nih, bodoh segala macam gitu kan. Nah, lalu saya mau sampaikan berikutnya guys ya. Mualaf itu ya, itu adalah masalah keyakinan hati, bukan soal keilmuan ya. Jadi Anda nggak bisa mengatakan seorang itu bukan mualaf hanya karena Anda anggap dia bodoh gitu. Anggaplah. Karena gini ya, orang beragama tuh ada juga yang hanya beragama secara KTP ya. Dia beragama ikut nenek moyangnya, ada. Bahkan ada seorang muslim itu yang nggak pandai ngaji, nggak pandai sholat, ada, ya kan? Di Kristen tentu juga ada, gitu kan? Karena muslim aja
yang muslim nih, yang dia tuh diwajibkan untuk sholat 5 kali sehari ya, muslim ya logikanya, wajib 5 kali sehari sholat, itu dia wajib dalam sholat itu membaca Quran gitu kan, baca Quran, surah pendek minimal, lalu juga segala macamnya ya kan. Nah, itu ya yang harusnya dari kecil dia bukan cuma jajaran tapi melihat teman-teman atau lingkungannya kan. Tapi ada juga yang nggak pandai ngaji guys, nggak pandai sholat, coba bayangkan ya, udah tua bahkan tuh. Nah jadi apalagi di Kristen yang tidak setiap hari dipraktekkan ya, mereka hanya seminggu sekali gitu. Bahkan ada kita dengar orang Kristen itu yang malas ke gereja ya kan, hampir tidak pernah ke gereja. Intinya adalah ada orang-orang seperti itu guys ya, mereka beragama itu hanya KTP doang, nggak, yang muslim nggak pandai ngaji, nggak pandai sholat, yang Kristen mungkin nggak ngerti Alkitabnya sendiri, nggak apa namanya, ibaratnya nggak taunya cuman Yesus Tuhan gitu aja, cuma tahu yang basic-basic aja ada guys. Nah, jadi masalah mualaf adalah masalah hati kan. Ketika dia mantap dengan agama barunya gitu kan, nah bisa gitu loh. Anda bahkan tahu nggak Farel? Farel itu kan dia tidak tahu kan agama Farel, nggak tahu kan agama Farel. Tapi kita tahu setelah dia ngasih tahu bahwa dia adalah seorang Islam, gitu kan. Nah, dia ngomong pertamanya privasi, sampai dia ngomong sebelum dia ngomong dia Islam, kita nggak tahu agama Islam. Saya juga nggak tahu bahasa utamanya, tapi setelah pengakuannya kita tahu dia agama Islam, gitu kan. Nah, ini masalah mualafnya atau murtad itu masalah hati. Jadi orang itu nggak mesti harus ngomong kalau dia tuh ngaku Kristen ya, atau dia ngaku Kristen tapi nggak mesti berilmu, gitu kan, atau Muslim nggak mesti berilmu, karena mualaf adalah namanya perpindahan agama, ya kan, perpindahan agama, bukan basicnya mualaf itu adalah ilmu, bukan. Cuman kita bisa menilai kecerdasan para mualaf atau murtadin. Jadi yang dinilai itu adalah kecerdasannya ya, tapi pengakuan mualafnya kita bisa nilai. Karena itu masalah hati. Kalau saya ya ada orang ngaku murtadin, ya saya tidak pernah mau gubris. Maksudnya dalam artian ya bisa benar bisa tidak. Tapi saya nggak mungkin mengatakan dia nggak mungkin murtadin, nggak mungkin. Atau seorang mualaf ya, meskipun keilmuannya kurang, saya tidak pernah mengatakan oh ini bukan mualaf ini gitu kan. Mungkin memang Islam gitu kan, nah, itu nggak pernah, karena mualaf itu masalah hati, perpindahan agama itu masalah hati, bukan ngomong tentang ilmu. Nah, tapi kalau masalah ngomong tentang ilmu, tingkat ilmu dia di agama sebelumnya atau di agama barunya, itulah baru namanya disebutkan dengan tingkat kecerdasan. Dia ada mualaf dan murtadin yang cerdas, ada mualaf dan murtadin yang, jadi kalau saya boleh pakai bodoh, boleh kata bodoh, karena kita di Islam tidak ajarkan ajaran kasih, ya enggak. Dan kita tidak boleh munafik. Ketika dia agama Anda diklaim mengajarkan ajaran kasih, Anda harus praktekkan, wajib itu. Karena itu ajaran agama Anda. Nah, kalau Islam kan tidak mengklaim ajaran kami kasih. Tapi ajaran kita itu adalah ajaran yang berimbang, yang adil. Ya. Jadi seperti di Perjanjian Lama dikatakan ya, janganlah kau merasa kasihan padanya. Ya, berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Nah, itu keadilan proporsional. Ya, kalau ada dipukul mata Anda, ya Anda boleh balas balik, boleh pukul mata dia juga. Kalau anda dibunuh, ya boleh sebalas orang untuk bunuh dia, sesuai dengan kadarnya, nggak berlebihan gitu. Tapi itu adalah pilihan, boleh juga tidak dilakukan. Tapi nggak boleh adalah melarang. Ya, coba anak Anda dipukul, ya, dipukul matanya, lalu Anda dilarang untuk balas, nggak bisa begitu. Yang orang bijak akan menyerahkan kepada Anda. Anak bapak kan dipukul nih pak matanya, bapak silakan, bapak mau balas bawa enggak, itu pilihan bapak gitu. Nah, jadi dikasih kebebasan gitu, ya kan. Nah, itu baru keadilan namanya guys, ya kan. Nah, karena Anda nggak merasakan rasanya seperti kalau kita mungkin bisa kita tahan ya. Misalnya kita dipukul, mungkin kita bisa tahan, tapi siapa bisa tahan kalau melihat orang yang dicintainya dilakukan seperti itu? Karena jadi dikasih opsi, ya bukan malah dilarang. Juga itulah namanya keadilan kan. Ini sama misalnya kayak ada orang membunuh ya, minimal kalau dia nggak mau bunuh balik orang tuh, minimal dia menuntut orang tuh hukuman mati. Ingat nggak? Ada orang-orang yang di sidangan tuh ya menuntut ya, meminta jaksa untuk sebagai kuasa hukumnya menuntut orang sebelum pembunuh itu dengan hukuman mati, ya kan. Nah, jadi itu adil guys, gitu. Jadi yang nggak boleh adalah Anda melarang dia. Oh nggak boleh menuntut dia hukuman mati, nggak boleh gitu kan. Siapa gimana ceritanya coba?
ya kan? Orang kok dipaksa untuk tidak boleh minta keadilan. Makanya ketika ada seseorang itu dibunuh, lalu ada yang menuntut pembunuh ini untuk dihukum mati, itu sah-sah saja. Itulah nama keadilan, gitu kan? Tak ada boleh yang melarang hak itu, hak asasi manusia, gitu guys. Nah, makanya itu masuk akal ajaran yang di Pinjam Lama ya, hukum kisos namanya. Mata ganti mata, ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Jadi nggak ada di dalam pemikiran kasih pilih nggak ada, gitu, ya kan? Nah, kalau saya pribadi jujur, saya akan milih lari, ya, lapofiksi atau fight back. Ya, fight backnya tentu dengan kadar yang sesuai, jangan berlebihan. Kalau saya tampar, saya akan tampar balik. Itu untuk beri pelajaran pada orang itu ya, agar dia tuh tahu kalau saya ini bukan patung, bukan benda mati yang bisa dilakukan senaknya. Saya akan melawan kalau saya dilakukan tidak yang tidak sesuai gitu guys. Ya. Jadi itu adalah namanya keadilan gitu. Memberi orang pelajaran dengan kadarnya, ya, kadar yang dilakukan dia itu pelajaran namanya, ya. Jadi jangan sampai dia menyamakan kita kayak benda mati. Oh, dipukul diam aja gitu kan. Malah kita kasih kesempatan untuk dipukul lagi, itu enggak. Jadi orang tuh nggak boleh dilakukan seperti itu. Ya, orang tuh dikasih pelajaran biar kapok, biar dia tahu kalau nggak semua orang diperlakukan gitu akan tidak melawan. Pasti ada yang melawan gitu. Nah, sehingga dia akan mikir dua kali untuk melakukan itu pada orang lain. Karena jangan-jangan orang ini melawan nanti gitu kan. Itu logika guys. Ini ngomong tentang mualaf ya. Mualaf itu adalah masalah hati. Bukan jadi ada lihat ilmunya kurang ini lalu dia bukan mualaf, bukan gitu. Tapi kalau ada lihat ilmunya kurang, misalnya ada nilai mbak ini ilmu kurang, nah, saya sih agak-agak setuju juga gitu kan, meskipun 100%. Maksudnya tuh sekurang-kurangnya dia ya tetap ada yang dipahaminya gitu. Jadi dia bukan tidak memahami semua, ada dipahaminya, mungkin masih rendah gitu kan. Nah, tapi kita akan bahas di video ini guys. Jadi intinya adalah kalau Anda lihat ulama itu kurang ilmunya, ya itu bukan berarti dia bukan mualaf, hanya tingkat kejelasannya kurang, guys. Pemahaman ilmunya kurang itu saja gitu. Tapi tetap dia adalah seorang mualaf karena kita nggak bisa nilai hati orang ya, yang tahu hanya dia dan Tuhannya. Katanya, bukan, itu murid Yesus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas salah seorang lagi yang mana dia ngaku katanya dia mualaf guys. Dan saya hari ini mau meluruskan bahwa dirinya kalau dari statement-statementnya sebenarnya dia bukanlah seorang yang mualaf. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena saya katakan berkali-kali, mualaf itu dari hati, bukan dari keilmuan ya. Gak ada urusannya mualaf atau murtad ini seorang itu dengan ilmunya, nggak ada ya. Orang bebas pindah agama kapan saja dia mau. Bahkan orang pun bisa beragama. Maksudnya itu bebas hak dia pribadi ya, tapi tetap dia akan menerima konsekuensi. Kalau sampai salah milih agama atau dia beragama, dia akan masuk neraka. Tapi itu tetap kebebasan milik dia. Ini ada orang yang pindah-pindah agama kan, itu hal biasa. Misalnya dia cuman beragama itu cuman dia pergi di hutan, ada banyak kan gitu kan. Nah, atau dia bentar-bentar nggak beragama, bentar pindah agama, itu adalah hak dia dan itu yang tahu hanya dia dan Tuhan. Makanya saya tidak pernah mau gubris ada orang murtad atau mualaf ya. Kita nggak bisa memastikan dia benar murtad atau mualaf ya, karena hatinya hanya Tuhan yang tahu. Itu loh logikanya. Nah, aneh banget nih. Karena apa yang disampaikan sebenarnya Ini sih nggak ngerti ya antara apa itu mualaf, apa itu tingkat kecerdasan atau keilmuan seorang mualaf. Itu dia nggak bisa pahami. Ya, jadi mualaf itu ya adalah orang yang pindah dari agama non Muslim kepada agama Islam, ya, non Islam kepada agama Islam, itu mualaf. Jadi mualaf itu tidak ngomong mengenai tingkat pemahaman dia terhadap agama sebelumnya, tidak ngomong tentang secerdas apa dia, enggak. Tapi mualaf itu ngomong ketika seseorang itu pindah dari agama non Islam ke agama Islam, gitu guys. Itu disebut mualaf. Nah, lalu untuk menyatakan apa itu yang kita nilai, misalnya ini orang agak kurang pemahamannya, ini orang kok banyak nggak tahu di agama sebelumnya atau kurang memahami, ya kita sebut itu sebagai tingkat kecerdasan dia atau tingkat ilmuwan dia. Gak ada hubungan sama sebutan mualaf atau murtadinnya guys. Jadi makanya ya kalau kita sebut ya misalnya mualaf bodoh atau murtadin bodoh, nah itu, tapi kita tidak pernah tatik mualaf atau murtadinnya gitu, ya kan? Jadi kalau saya nih, saya selalu menguji seorang murtadin,
Ya, di konten saya Anda sering lihat itu kan, saya nguji seorang murtadin. Apakah dia pindah agama benar berdasarkan ilmu atau mimpi, gitu kan? Jadi kalau ilmu ya kita tentu ngomong dalil, ngomong perbandingan, ayat-ayat, dalil-dalil, sejarah gitu kan. Tapi kalau ngomong mimpi ya mimpi doang gitu. Nah, saya tidak pernah memprediksi atau bukan prediksi ya, menekan mereka atau mengatakan Vina ini bukan murtadin, nggak pernah gitu. Karena murtadin itu urusan dia dengan Tuhan. Kita hanya bisa menilai, itu kan maslahati. Kita hanya bisa menilai tingkat pengetahuannya akan agama lama dan agama barunya gitu guys. Bukan statement dari orang Kristen. Kalau orang Kristen sendiri pasti dia bisa memakai istilah-istilah Kristen dengan sangat gampang. Apalagi kalau dia adalah mantan guru sekolah minggu atau dia mantan seorang penginjil dan lain-lain. Ya sekalipun dia hanya seorang anak sekolah minggu pun seharusnya nggak segitu juga dia kalau memahami atau menyampaikan statement-statement tentang kekristenan. Dan ini kocak. Saya pernah melihat bagaimana anak sekolah minggu itu belajar ya. Karena ingat saya pernah bekerja belasan tahun di sebuah hotel di mana tempat kami itu menyewakan tempat untuk mereka ibadah lengkap tuh dari sekolah minggu, remaja hingga dewasa. Saya sering interaksi dengan para mbak-mbak yang ajar sekolah minggu. Saya sering bincang-bincang gitu kan. Sering ngobrol tentang semacam apalah, kadang berdebat juga gitu kan, sharing lah gitu tentang agama menurut saya bahwa Yesus itu bukan Tuhan kayak gitu kan, tapi tetap tidak memaksa gitu kan, ya ngobrol-ngobrol itu aja lah, atau bahkan ngobrol yang lain gitu kan tentang kehidupan gitu kan, gitu lah guys. Intinya adalah juga dengan para gembala pria juga, intinya saya cukup dekat dengan komunitas gereja, teman saya juga banyak Kristen juga kan. Di situ saya kenal banyak jemaat Kristen gitu. Nah, saya sering perhatikan juga anak-anak sekolah minggu. Ya. Nah, mereka itu tentu karena namanya anak-anak ya, dan bahkan itu kelasnya ada banyak guys. Bahkan ada kelasnya tuh di balita ada ya. Ada yang umurnya kan beragam macam itu. Jadi dibuat kayak berapa kelas gitu, dipisahkan jenjang umurnya gitu kan. Nah, dan lalu kadang-kadang mereka disatukan gitu kan, tapi tetap biasanya kelas itu ada dibagi-bagi umurnya. Nah, itu tentu materi pelajaran berbeda karena daya tangkap tiap anak sesuai umur itu berbeda kan. Nah, bisa jadi yang anak balita nggak mungkin diajarin yang hal-hal yang rumit-rumit, paling mereka cuma nyanyi-nyanyi ya kan. Saya dengar tuh anak-anak balita ya sekolah minggu itu cuma nyanyi-nyanyi aja, mereka pun nggak paham itu apa yang mereka nyanyikan. Mereka cuma ketika dikatakan Tuhan Yesus kayak gitu doang gitu guys ya. Mereka tahu kan itu memang itu basicnya kan, bahwa Kristen itu meyakini Yesus sebagai Tuhan. Yang lainnya tuh mereka belum paham juga karena masih balita gitu kan. Nah, jadi guru sekolah minggu tuh ada banyak gitu. Dalam artian nggak semuanya tuh anak-anak yang ada juga anak-anak yang agak besar sedikit ya. Salah saya itu anak sekolah minggu tuh ada yang umur ya masih SD lah guys ya. Itu kayak umur 7 tahun sampai berapa tahun lah gitu kan. Karena biasanya kalau mereka nih SMP itu biasanya mereka sudah diarahkan kepada yang remaja gitu kan. SMP itu ya SD lah, jadi dari mulai balita hingga SD. Nah, itu materi pelajaran berbeda gitu kan. Kayak balita tuh nggak mungkin diajarin yang basic kali. Paling yang memang sekedar hiburan, having fun. Kayak bahkan saya perhatikan mereka tuh selain nyanyi aja, mereka tidak diajarin materi guys, nggak. Kayak baca buku belum ya, karena di situ juga ada kayak buku-buku atau ya kayak kayak kertas 2 lembar gitu kan, yang bisa yang tulisan cerita pendek tentang nabi, tentang apa gitu kan, tentang kisah-kisah di dalam Alkitab misalnya. Nah, kebanyakan tentu kayak karena balita ini ya saya bukan mengatakan bahwa Mbak ini adalah guru sekolah minggu yang balita ya, tapi kan kita harus jujur untuk melihat adanya kemungkinan itu, paham ya? Kita harus jujur guys, bisa jadi Mbak ini adalah ngajar sekolah minggu yang balitanya gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu gitu. Jadi karena ngajar balita tentu dia yang penting dia dinilai bisa menghibur, bisa buat anak-anak senang, sudah gitu kan, karena cuma nyanyi-nyanyi dan bahkan nonton film guys. Jadi saya perhatikan ya kayak balita bawah itu programnya paling nonton film
atau nyanyi gitu kan, ya itu ya hal-hal begituan lah, nggak pernah yang materi-materi yang apa gitu, yang pengetahuan, karena memang kemampuan mereka sebagai balita tentu terbatas gitu kan. Nah, jadi kita harus melihat semua kemungkinan itu, nggak bisa kita tuh. Dan ingat juga ada penganut agama tuh yang KTP doang, mereka penganut agama itu tapi mereka tidak paham dengan agama mereka, karena mereka memang jarang ke masjid atau jarang ke gereja, atau memang malas belajar agama, malas guys ya, malas. Kayak orang-orang nggak pandai ngaji, nggak bisa sholat, di Kristen juga mungkin nggak bisa ini itu kan juga ada gitu. Jadi kita nggak boleh menutup semua kemungkinan, apalagi untuk suatu hal yang masalah hati ya, masalah moral ini masalah hati yang kita tidak ketahui. Ini urusannya antara dia dengan Tuhannya gitu. Konyol banget orang ini. Mari kita langsung aja nonton videonya. Itu aktif di gereja sebagai anggota gereja KOR, dan juga ngajar sekolah minggu. Jadi pendamping guru sekolah minggu yang dekat, berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Saya jawab, itu adanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya adalah murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Ya udah, dia tanya di tabur ya, kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan, yang satu lagi Jabur, itu tidak ada di Kristen, tapi Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Di situ dia mengatakan bagaimana dia adalah anggota gereja KOR. Maksudnya anggota gereja KOR tuh apa? Emang ada gereja KOR atau khusus KOR gitu? Nah sebenarnya Gini ya, kalau Anda melihat seperti hal itu, Luis ya, saya ajarin ya, Anda harusnya bertanya kepada orang itu, tabayun, ya kan? Bukan dengan mengingat seperti ini. Saya juga bingung nih apa KOR. Nah, tapi saya nggak ngerti Luis yang langsung nuduh ini apa gitu kan? Kita tahu ini apa, tapi kita kan belum tabayun. Nah, kalau kita tabayun dan dia terbukti tidak bisa menjelaskan apa itu gereja KOR, atau saya dengarnya mungkin TOR dan lain sebagainya ya, kita nggak tahu itu karena sepintas lalu gitu kan. Nah, kalau dia udah kita tabayun dan dia memang tidak bisa menjelaskan apa itu, karena itu kan dia tuh bukan sedang lagi menjelaskan, dia hanya sedang menyebut spelling ya. Saya adalah anak pang, atau saya adalah anak brum misalnya. Nah, itu kan hanya menyebut, bukan menjelaskan. Kecuali kalau dia jelaskan saya adalah guru sekolah anggota gereja KOR misalnya, atau TOR ya kan, lalu dia menjelaskan, itu berarti kita bisa pakai itu sebagai argumentasi. Tapi kalau dia tidak menjelaskan ya kan, nah kita nggak bisa menebak sembarangan ya kan, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah asumsi ya, asumsi, dan bukan asumsi boleh ya, asumsi itu mungkin ini itu silakan, tapi yang boleh itulah menjudge kalau ini berarti kamu mualaf bukan. Jadi kalau kita mau tahu ya tanya dia, tabayun ya. Makanya Islam tuh nggak ngajarkan seperti itu di sini ya. Kalau dia tuh nggak dapat penjelasan dari orang ini ya, atau belum dapat penjelasan karena dia nggak mau nanya langsung orangnya, langsung difitnah, ini bukan mualaf atau ini bodoh gitu kan. Di situ fatalnya guys ya. Kita nggak bisa mengatakan orang itu bodoh atau apa kalau kita tuh belum dapat penjelasan. Kecuali kalau kayak Luis nih, kita dapat penjelasan dari dokumentasinya, dia kan nyampaikan tentang ini itu, dalil ini itu, lalu penjelasannya kan. Nah itu kita bisa counter, kita bisa katakan ini bodoh apa silakan, karena itu dia sudah menjelaskan khusus itu. Nah kalau Mbak tadi kan tidak menjelaskan apa itu gereja KOR gitu kan, apa maksud dia yang mengatakan anggota gereja KOR, kan tidak menjelaskan dia. Yang bisa kita judge adalah ketika seorang ini sudah memberikan penjelasan ya, makanya kalau ada penjelasan ya tabayun gitu, bukan langsung tuduh ini mualaf atau fitnah, ini mualaf bukan mualaf, atau bodoh segala macam, kan nggak begitu metode guys gitu loh logikanya. Saya hanya mengatakan Luis ini bodoh ya, dan itu bukan ajaran kasih ya, karena nggak ada ajaran kasih itu ngajarkan bodoh. Saya kan nggak munafik, kita Islam tidak ajaran kasih ya, tapi kita ajar adil guys, jadi kita tuh sesuai dengan proporsinya gitu. Nah, jadi kalau kita katakan orang lain bodoh misalnya, itu dalam rangka pendidikan boleh, tinggal orang tahu, ini ada perbandingan, ini pintar, ini bodoh, atau kata lainnya mungkin kurang cerdas lah gitu kan. Kalau nggak setuju kata bodoh ya kurang cerdas.
Nah, kalau ada kata-kata itu kita pakai ya, kita nggak bisa membandingkan gitu. Karena membandingkan itu pasti ada yang kanan dan kiri, yang pintar dan bodoh, yang jelek dan cantik. Itu harus disebutkan gitu. Karena orang nggak tahu. Nah, itulah namanya perbandingan. Dan di agama ini banyak perbandingan, gitu kan. Makanya kita nggak masalah menunjuk kata bodoh atau kurang cerdas, gitu kan. Tapi kalau Anda nggak boleh, ya, karena Anda kan jalan kasih. Jadi Anda tuh bukan full defense saja, enggak gitu. Bahkan Anda tuh betul-betul lost defense itu. Betul-betul membiarkan gawang Anda kebobolan. Nah, makanya Anda membela agama Anda pun salah sebenarnya kalau pakai dilihat dari term ajaran agama kasih gitu, guys. Dia sendiri pasti ingin mengatakan bahwa dia adalah anggota paduan suara di gereja atau dia mengikuti pelayanan kur. Tetap Kita nggak bisa memastikan sesuatu kalau kita tidak tabayun. Ya. Karena kita gitu loh. Saya misalnya kayak saya nih, saya ketika Mbak tadi ngomong tentang gereja kor atau apapun itu, saya hanya bisa berasumsi dan itu sah-sah saja berasumsi. Luis juga berasumsi sah-sah saja. Tapi memakai kata pasti itu nggak bisa, nggak boleh. Karena Anda memakai kata pasti pada sesuatu yang belum pasti. Gitu. Kita belum pasti nih Mbak nih ngomong apa. Anggota kor gereja kor itu apa maksudnya, gitu kan? dia mengatakan saya adalah anggota gereja kur. Itu aktif di gereja sebagai anggota gereja kor. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa dirinya sendiri sebenarnya nggak tahu tentang kekristenan, benar nggak? Lebih kocak lagi dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang. Bentar. Saya googling ya, itu saya temukan ada sekitar ratusan gereja di Indonesia menurut dari PGI, dari situs PGI saya searching karena kan kita juga harus tahu juga guys. Nah itu ada gereja Toraja, kalau Anda tahu ya ada di gereja namanya Toraja. Nah itu singkat dengan Getor, gereja Tor atau gereja Toraja. Singkatan Tor itu dari Toraja. Nah bisa jadi itu ya kan gereja Tor. Ini kan Tor, Kor itu kan mirip guys. Kita atau intinya adalah kita jangan negatif thinking dulu gitu sebelum kita memastikan sama Mbak ini gitu loh. Jadi saran saya jangan pakai kata pasti atau langsung fitnah ini bukan mualaf gitu atau ini bodoh. Karena kita harus dapat konfirmasi dulu kan apa itu maksudnya dengan gereja Kor atau gereja Tor gitu. Hindari lakukan sesuatu itu yang memastikan sebelum semuanya itu ada penjelasan. Kecuali kalau Mbak itu sudah menjelaskan, lalu Anda tidak menerima penjelasannya, oke. Ya, itu pun kita kalau ada kasih nggak boleh juga ngatain orang lain bodoh gitu kan, atau ya nuduh yang macam-macam gitu. Intinya tabayun dulu, baru bisa memastikan juga belum bisa guys ya. Kecuali kalau yakin masih bisa. Karena kepastian tuh harus mutlak. Saya nggak pernah memastikan sesuatu itu kalau nggak mutlak gitu kan. Kalau saya masih ragu-ragu nggak bisa saya katakan pasti. Kalau Luis ini jelas dia sangat ragu karena dia masih asumsi kan, mungkin ini mungkin itu adalah bentuk satu ketidakpastian. Makanya tidak boleh sesuatu yang tidak pasti itu digunakan kata pasti di dalamnya. Nah, itu yang dinamakan fitnah. Pendamping guru sekolah minggu dan juga ngajar sekolah minggu. Jadi pendamping guru sekolah minggu. Pendamping guru sekolah minggu. Nah, kalau guru sekolah minggu sendiri dia pasti mengajar kepada anak-anak sekolah minggu tentang ajaran Kristen, iya kan? Nah, itu kalau dia seorang guru sekolah minggu. Tapi kalau pendamping guru sekolah minggu berarti dia sedang mendampingi guru sekolah minggu gitu kan? Jadi apa gunanya dia di situ? Berarti dia cuma datang mendampingi doang gitu. Saya membina guru sekolah minggu. Setidaknya ada 30-an guru sekolah minggu. Dan dari 30 guru ini nggak ada yang namanya pendamping guru sekolah minggu. Oke, saya mau terangkan dulu ya. Gini, Luis ini kayaknya kurang piknik. Dan saya akui, saya awalnya kurang piknik. Tapi setelah nonton video ini, saya jadi piknik guys. Ya, jadi saya jujur ya, saya sebelumnya saya kurang piknik. Jadi saya dengan istilah ternyata tadi mualaf tadi nyebut sebagai pendamping guru sekolah minggu. Nah, saya iseng-iseng gitu kan, googling gitu kan. Nah, saya temukan tadi data di PGI, situs PGI itu ada 100 lebih gereja yang ada di Indonesia. Nah, di situ ada satu gereja namanya Gereja Toraja atau singkatannya adalah Getor gitu kan, Gereja Toraja.
Ini mungkin itu juga dimaksud Mbak tadi itu adalah gereja Tor ya, bukan Kor. Tapi kita cuma asumsi. Saya jujur saya ikut asumsi. Tapi yang pasti saya tidak berani memastikan seperti Louis. Karena kalau Anda berani memastikan sesuatu yang belum pasti, itu namanya fitnah. Nah, Louis sudah melakukan fitnah di sini karena dia memastikan sesuatu yang masih ragu-ragu. Nah, ini mungkin saja gereja Tor. Dan ketika saya masuk ke dalamnya, itu saya menemukan bahwa di situ ada semacam bimbingan kayak administrasi. Jadi ada keterangan tentang susunan segala macamnya, mau gembala mau apa segala macam. Nah, di sini ada section namanya tentang sekolah minggu. Nah, itu saya baca, ternyata Anda tahu ya, untuk jadi guru di sekolah minggu itu ternyata saya baca ya, di situ ada 3 tahapan. Jadi itu dia berupa file PDF ya. Saya baca guys semuanya. Jadi kita kan perlu belajar meskipun bukan tentang agama kita gitu kan, karena nggak ada ruginya belajar. Yang penting kita kan tidak meyakini agama Kristen, tapi kita mempelajari karena untuk melakukan bantahan itu kita perlu belajar. Ini kan akhirnya berguna kan yang saya pelajari tadi itu kan. Saya termasuk orang ketika saya jumpai materi dari orang-orang kayak Louis ini guys, ada tentu nggak semuanya hal saya tahu. Nah, ada hal yang mungkin harus pelajari dulu, bisa semacam melakukan riset kecil-kecilan gitu kan. Nah, bisa temukan di situ bahwa untuk jadi guru sekolah minggu di gereja Toraja itu ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama itu namanya guru pendamping. Nah, itu adalah guru baru yang ditugaskan untuk mengajar anak sekolah minggu ya minimal 3 bulan. Jadi guru baru itu ya sampai 3 bulan itu namanya guru baru, disebut juga sebagai guru pendamping. Nah, dia bertugas mendampingi guru sekolah minggu yang sudah jadi gitu guys, yang udah lewat tahap 3. Ya kan? Nah, setelah guru baru yang disebut sebagai guru pendamping ini lewat 3 bulan, baru dia naik ke namanya guru apa ya? Saya agak lupa guys. Guru muda. Nah, guru muda ini adalah guru pendamping yang sudah melewati sebagai pendamping guru sekolah minggu ya lewat 3 bulan. Jadi dia tuh setelah 3 bulan itu baru dia masuk ke tahap kedua, yaitu namanya guru muda. Nah, guru muda ini ya itu nggak disebutkan berapa tahunnya, tapi dia tuh sampai dia tuh selesai dalam hal pembimbingan. Saya nggak tahu nih pembimbingan, mungkin dia dibimbing sebagai guru ya, dimantapkan lah sebelum dia menjadi calon guru sekolah minggu. Nah, baru dia masuk ke tahap 3, yaitu tahap yang guru sekolah minggu. Barulah dia jadi guru sekolah minggu guys. Nah, jadi sebelum guru di gereja Toraja, sebelum jadi guru sekolah minggu, dia harus melewati 2 tahapan sebelumnya, yaitu guru pendamping yang butuh waktu 3 bulan ya, guru baru yang di bawah 3 bulan itu nama guru pendamping, yang dia tuh hanya mendampingi guru sekolah minggu karena dia kan belum ada ilmu guys. Dia tuh mendampingi saja, mungkin dia sambil belajar gitu kan. Nah, barulah lewat 3 bulan baru namanya guru muda, sampai dia tuh dirasa bisa lah ya kan, baru dia naik ke guru sekolah minggu guys. Nah, jadi ini saya baru tahu. Nah, Louis masa nggak mau belajar gitu kan. Nah, ini intinya adalah daripada Anda dia lucunya dia membandingkan dengan dia gitu, lucunya gitu kan. Saya tanya apakah Louis di Toraja. Jadi jangan samakan, karena gereja itu guys ya, kalau Anda lihat, saya tengok data PGI, banyak juga gereja Indonesia gitu kan, ada 100 yang lebih gitu, ada Bethel, ada gereja Toraja, ada macam-macam gitu kan. Nah, dan kalau kita baca dalamnya tentu mereka ada sedikit berbeda dalam hal administrasi, sistemnya beda-beda gitu kan, karena mereka juga beda gereja gitu. Dalam Islam pun begitu, ada yang kayak Muhammadiyah beda lagi metodenya, NU beda lagi metodenya, tapi itulah keberagaman dalam agama yang tidak perlu dimasalahkan gitu kan, karena tidak menyangkut hal-hal yang fundamental atau spesifik, misalnya tentang ketuhanan Allah dalam Islam ya, atau kenabian Muhammad, tapi hanya ngomong tentang pendapat-pendapat, misalnya kalau gerakan sholat seperti apa, ada 2 pendapat, ada 3 pendapat, atau tentang hukum apakah ini sunnah atau makruh, hal itu aja. Karena memang ya di Islam sendiri kita punya 4 imam, yang mana 4 imam inilah orang-orang yang memang orang-orang ahli di bidangnya, dan dia tuh memang mendedikasikan dirinya untuk mempelajari Islam, mempelajari dalam artian bukan mempelajari ya, lebih tepatnya mereka itu mengumpulkan hadis-hadis, lalu mereka merumuskan jadi bagaimana Islam itu ya kan, tentu dengan menggunakan pendapat dari para sahabat ya, keterangan dari Muhammad, dan juga penjelasan orang terdahulu, lalu mereka simpulkan 4 imam ini. Jadi mereka inilah semacam, kalau tersebut sekarang sebagai peneliti, orang peneliti sejarah. Nah, itu ahli-ahli kita 4 imam ini gitu kan, mereka sendiri adalah guru dan murid.
Jadi 4 imamnya adalah masing-masing adalah murid dari guru-gurunya gitu. Jadi imam pertama itu muridnya punya murid kedua, imam kedua adalah murid imam pertama, lalu imam ketiga murid imam kedua, ada gitu lah guys. Jadi ada perlu tahu. Jadi biasa, misal itu perbedaan itu biasa. Nah, asal tidak fundamental ya kan, masalah akidah itu penting. Kayak Islam dengan Syiah atau Islam dengan Ahmadiyah, bukan seperti itu baru itu nggak bisa. Tapi kalau kayak NU, Muhammadiyah, apalagi yang tentu beda sistem. Misalnya kayak ada yang kunut, ada yang nggak kunut gitu kan. Nah, jadi nggak bisa kita menyamakan semuanya, apalagi kayak gereja juga begitu. Tiap gereja itu tentu beda sistemnya, ya kan? Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi intinya Luisnya kurang piknik. Saya jujur guys, saya nggak munafik orangnya. Saya kurang piknik, dan itu terima kasih karena video Luisnya saya akhirnya piknik juga. Dan saya sampaikan bahwa ada gereja namanya Toraja yang memakai sistem guru pendamping ya 3 bulan awal ketika guru baru ini baru mengajar guys. Dia karena belum punya ilmu mungkin atau ilmu sedikit, dia hanya mendampingi guru sekolah minggu yang udah beberapa tahun lah melewati 2 tahap ya, baru dia jadi guru sekolah minggu. Itu jelas nggak ada. Dan kalau dia sendiri mengatakan seperti ini, tentunya ini menunjukkan bahwa dia tidak familiar dengan istilah-istilah yang ada di dalam gereja. Ya, dia juga menyampaikan. Tapi biasanya ya, setahu saya memang ya, kalau namanya anak baru ya, bukan apapun itu ya, biasanya memang awalnya mendampingi. Karena biasanya fresh graduate kan, orang belajar sekalipun ya, dia fresh graduate, dia belum punya pengalaman. Makanya guna pendampingan itulah untuk agar mendapatkan pengalaman ya. Itu hal biasa. Jadi sebenarnya kalau istilah pendamping ini ya, itu di semua tempat ada harusnya. Kayak saya dulu kerja di hotel, itu anak-anak training itu ya, yang belum ada pengalaman kerja di hotel, itu awal-awalnya, atau anak-anak visual atau apa itu yang intinya belum ada pengalaman lah, itu jadi kita bimbing guys. Kadang-kadang mereka tuh tidak mengerjakannya, tapi kita mengerjakan. Mereka cuman ada tentu yang mereka tuh cuma nonton aja karena mereka belum paham gitu kan. Karena kita sama mereka dikacau. Contoh kayak kita di bagian bangket itu kita blinding meja, ya kan, angkat kursi apa. Kalau salah-salah mereka kan malah misalnya kayak meja malah jatuh, kena timpang mereka, akhirnya siapa tanggung jawab gitu kan. Jadi mereka tuh ya hanya nonton gitu. Nonton, tapi kita suruh hal-hal yang bisa mereka kerjakan, yang simpel-simpel saja. Nah, sama kayak guru pendamping juga gitu harusnya kan. Mereka dikasih tugas yang mereka kira-kira bisa kerjakan. Misalnya kayak mengajar belum bisa mungkin, tapi mereka dikasih tugasnya kayak misalnya fotokopikan ini atau tuliskan ini gitu kan, atau hidupkan itu dan segala macam gitu kan, atau tolong anak itu kadang-kadang anak sekolah minggu tuh temani dia ke toilet gitu kan, karena kan mereka juga kadang-kadang rawan juga ke toilet nggak ada didampingi kayak gitu guys. Jadi dia banyak bisa dikerjakan oleh guru pendamping. Jangan kira guru pendamping itu nggak ada gunanya gitu kan. Jadi dengan guru pendamping itulah guru sekolah minggu atau guru lain itu bisa fokus mengajar, karena dia tidak perlu mengajarkan hal-hal yang remeh-temeh gitu kan. Nah, sembari guru pendamping ini punya pengalaman karena melihat dari bagaimana praktik dan sebagai guru sekolah minggu yang seharusnya guys. Tentang hal-hal yang kocak yang sebenarnya anak kecil pun harusnya sudah tahu. Tapi ini mantan guru sekolah minggu yang ngakunya dia sendiri bahkan tidak tahu istilah itu bagaimana. Ketika ada pertanyaan dari temannya, Injilmu ada berapa? Kitabmu ada berapa? Ditanya seperti itu, dia nggak bisa jawab. Dan dia mengatakan, pertanyaannya bukan Injilmu ada berapa saja. Tapi pertama, tadi kalau Anda simak videonya ya, saya masih ingat tuh, teman itu bertanya, Alkitabmu ada berapa? Lalu dia katakan Injilmu ada berapa? Jadi gini, dia kan sedang ditanya oleh orang Muslim mungkin ya, orang yang bukan agama Kristen. Tentu karena orang bukan agama Kristen itu tentu dia nggak tahu yang nanya ini kan. Jadi biar memudahkan mungkin ya, karena orang Islam tuh nggak tahu juga nggak semuanya mengenal istilah Alkitab. Mungkin mereka kenal tentang istilah Injil juga kan, karena ada juga orang-orang Islam tuh menganggap bahwa kitab suci umat Kristen itu adalah Injil gitu. Ada juga yang menganggap kitab suci umat Kristen adalah kitab, karena namanya orang Islam kan, nggak semua tahu. Kalau saya memang belajar, maka saya tahu. Nah, jadi ada dua atau di situ. Yang pertama adalah Alkitab isinya ada berapa?
atau apa Injil isinya ada berapa gitu, Injilmu ada berapa isinya, Alkitabmu ada berapa. Jadi dia tuh memakai istilah ya, kalau nggak paham Alkitab berarti Injil. Nah, tapi maksudnya tentu bukan Injil yang itu ya, bukan Injil, tapi berusaha yang kan itu dia kan menerima pertanyaan. Ingat ya, bukan dia memakai kata Alkitabmu ada berapa atau Injilmu ada berapa, tapi dari sang penanya. Jadi sang penanya menggunakan istilah Alkitab atau Injil gitu. Nah, mungkin dia yang penanya kan bukan dari Kristen gitu kan. Mungkin seorang Muslim dia nggak tahu ya dia bingung tuh mungkin. Jadi orangnya pakai istilah Alkitab atau Injil ya, maka disampaikan Alkitabmu atau Injilmu ada berapa gitu. Nah, maka dia jawab konteks itu. Nah, jadi dia tuh mungkin dia karena dia merasa bahwa yang dimaksud oleh penanya ini, ingat ya, dia berusaha tuh untuk memahami apa yang dimaksud oleh penanya. Nah, karena ada kata Alkitab ya, dan mungkin dia juga merasa kalau orang yang bertanya ini mungkin mengira Injil itu adalah Alkitab. Alkitabnya umat Kristen itu namanya Injil gitu kan. Nah, maka dia sebut yang apa adanya, bahwa di dalamnya itu ada garis besar ya. Kita ngomong garis besar ada dua kan. Yang itu garis besar ada dua, itu penyelamat dan penyembahan baru. Benar ya berarti. Ya, jadi apa yang salah gitu kan? Nah, jadi ini sudah benar guys. Ya, jadi Luis saja nggak paham gitu bahwa itu bukan pertanyaan dari dia, tapi pertanyaan dari orang yang bertanya, yang tentu kayaknya bukan Islam. Nah, itu harus dipahami ya. Pertanyaan bukan datang dari dia, jangan ada salahkan dia. Dia hanya menjawab pertanyaan yang orang ajukan. Nah, dengan sudah benar itu kan. Alkitab itu ada berapa isinya. Orang ini mungkin mengira kitab sama Injil, tapi dia kan menyampaikan jawaban apa adanya ya. Dia mungkin merasa bahwa orang yang bertanya ini bahwa saya ulang lagi di sini ya guys, merasa bahwa Injil itu Alkitab gitu. Nah, gitulah intinya guys. Kitabku ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan lebih spesifik ketika ditanya Injilmu ada berapa, dia mengatakan Injilku ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, jangan potong-potong kalimatnya. Bukan hanya Injil saja. Alkitabmu ada berapa? Injilmu ada berapa? Ada dua kalimat di situ, ya. Nah, kalau saya tangkapnya karena yang bertanya itu dari pihak Kristen sepertinya ya. Saya asumsi nih ya. Ya, kayak saya nggak Luis yang memastikan enggak. Ya, karena kita nggak ada kepastian juga, karena kita nggak lihat kejadiannya gimana. Luis kan yang menyampaikan potong-potongan saja, dan kita nggak tahu tuh yang menyampaikan tuh agamanya apa gitu kan. Kalau Mbak Adi pasti kita tahu karena pengakuannya yang mualaf gitu. Nah, jadi kalau kita memandang di sudut pandang yang ditanya, kita tentu menganggap orang ini karena nggak paham mungkin yang bertanya ini. Jadi dia memakai dua pertanyaan kan dia bertanya tuh memakai dua pertanyaan. Alkitabmu isi berapa, Injilmu isi berapa. Nah, kalau kita orang yang paham pertanyaan ini apa maksudnya, itu kita akan menyangka bahwa karena orang yang nggak tahu ya bahwa Alkitab, kita disebutnya Alkitab, bahwa Injil adalah bagian dari Alkitab. Nah, kita anggap mereka tuh nggak tahu. Jadi kita anggap karena mereka pakai dua pertanyaan ya, pakai atau gitu kan, Alkitabmu atau Injilmu ada berapa, berarti dia ngira bahwa Alkitab itu sama dengan Injil gitu. Nah, makanya kita kerjakan konteks itu. Siapa tadi itu menjelaskan dalam konteks itu bahwa Alkitab saya ada dua, itu penyelamat dan penyembahan baru. Dan itu sudah benar guys, nggak ada salah gitu kan. Yang dekat berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Bukan, Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Ada dua pertanyaan di situ. Jadi penanya mungkin nggak mengira bahwa kitab umat Kristen itu adalah disebut Alkitab juga Injil. Jadi sama-sama, cuma beda sebutan aja. Bisa Anda sebut sebagai Alkitab, bisa sebut dengan Injil. Itu pemahaman dari penanya, dan dia hanya menyampaikan apa adanya. Ya berarti kalau itu maksudnya, berarti ya yang dimaksud adalah Alkitab tentunya kan. Nah, karena tentu ngomong tentang kitab utamanya, kitab yang satu itu gitu. Makanya dikasih tahu ada dua bagian, maksud itu dua bagian besar gitu. Kalau kita kecil lagi banyak itu, ada kitab Matius, Lukas dan sebagainya macam gitu kan. Tapi kalau besarnya kan dua, kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru guys. Saya jawab, itu adanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, ini kan benar-benar konyol. Sejak kapan perjanjian lama itu merupakan Injil, benar nggak? Dan kalau ditanyain, yang konyol itu Anda Luis yang ngerti makna apa maksud dari Mbak ini ngampong itu. Dia hanya menjawab apa pertanyaan orang.
orang itu yang memakai istilah Alkitab atau Injil gitu. Orang ini tentu penanya meyakini bahwa Alkitab itu ya Injil juga. Makanya dalam konteks ini memahami penanya ya dia jawab apa adanya gitu. Jadi bukan maksud dia tuh Injil yang itu gitu. Karena penanya memahami bahwa Injil sama dengan Alkitab, nama lain Alkitab itu Injil gitu guys. Kitabmu ada berapa perjanjian lama dan perjanjian baru? Ini jelas kocak banget. Kitab kita itu ya satu, Alkitab itu di dalamnya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama ada beberapa kitab. Di dalam perjanjian lama baru ada beberapa kitab. Gini ya, orang awam pasti orang itu biasanya tahunya bahwa kitab suci agama itu satu. Ya, Islam kitab sucinya satu, Kristen satu, Buddha satu, Hindu satu. Ya, ini orang-orang dasar loh guys. Saya dulu SD belajar loh. Kitab sucinya umat Islam adalah Al-Quran. Kitab suci umat Kristen adalah dulu tuh kita tuh dulu disebut sebagai Injil dulu, bahkan kan waktu saya kecil dulu guys ya di sekolah tuh jadi seperti itu ya. Kitab sucinya umat Kristen adalah Injil, misalnya kan. Sebenarnya sih bukan Kristen sih, Nasrani lebih tepatnya gitu kan. Kalau kitab sucinya Hindu adalah apa tuh ya? Tipitaka atau Weda. Nah, jadi anak SD waktu saya dulu kecil ya, itu diajari bahwa kitab suci tiap agama itu ada satu, masing-masing agama. Nah, tentu orang yang bertanya ini kan, tentu Mbak ini dia paham betul bahwa yang bertanya ini minimal yang basic itu tahu lah kan, bahwa kitab suci tiap agama itu ada satu. Nah, makanya bagi dia mungkin dimaksud pertanyaannya adalah yang satu itu ada berapa kitab gitu. Nah, tergantung dia mau membreakdownnya berapa. Cuman kalau pakai garis besarnya dua. Nah, gitu. Jadi dia tuh kalau dia katakan kitab suci Muhammadiyah satu gitu kan. Nah, jadi dia tentu meyakini bahwa orang yang tadi maksudnya adalah kitab Muhammadiyah satu itu ya. Karena semua orang bukan seorang ya, kebanyakan orang harusnya paham itu karena di sekolah diajarkan bahwa kitab suci agama itu ada satu. Itu dia merasa bahwa jemaah ini adalah kitab Muhammadiyah satu itu ya, itu ada berapa dalamnya. Lalu dia terangkan garis besarnya bahwa ada dua kitab besar dalamnya, itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, guys. Dan itu yang seharusnya ditanyain. Dan pertanyaan sederhana ini pun ketika temannya berargumentasi dia nggak bisa jawab. Masih yakin dia guru sekolah minggu? Ini temannya tuh tidak berargumentasi, yang berargumentasi itu dia berargumentasi. Temannya bertanya kan, berapa kitabmu atau berapa Injilmu? Itu pertanyaan guys, bukan argumentasi. Paham nggak? Argumentasi itu adalah ya semacam penjelasan lah atas pertanyaan. Itu argumentasi kan, menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, ceritakan sesuatu, itu argumentasi namanya. Tapi pertanyaan itu bukan argumentasi, ya kan? Mengajukan argumentasi gitu. Jadi orang tahu argumentasi itu kan pertanyaan gitu kan. Ya, jadi yang berargumentasi itu Mbak ini, bukan temennya gitu loh. Paham nggak Luis? Apa itu argumentasi, apa itu pertanyaan? Bos, kalau mau bohong itu Mbok Yo yang cerdas sedikit. Selain itu juga kalau jadi bohong, gimana tak bohongnya ketika dia mengatakan bahwa Alkitabnya ya itu adalah dua kitab dalamnya besar, itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi yang bohong adalah Luis itu. Luis yang sedang melakukan kebohongan, memastikan sesuatu yang belum pasti, itu kebohongan ya, fitnah namanya. Orang-orang yang nggak bohong ya kayak saya hanya bisa berasumsi mungkin gini nggak masalah, mungkin, tapi Luis ini faktanya adalah dia tuh memastikan, di situ tak bohongnya. Orang yang memastikan ya sesuatu yang belum pasti itu namanya sedang berbohong. Paham ya? Ini misalnya kita nih, kalau kita melihat orang itu ya kayak Mbak tadi tuh, ya saya berasumsi oh mungkin maksudnya ini, maksudnya itu. Tapi saya tidak pernah mengatakan dia tuh bohong atau dia tuh bukan mualaf. Itu yang sedang berbohong tuh guys. Memastikan sesuatu yang belum pasti. Ya kan? umat tuh Mbok Yo yang cerdas sedikit. Kalau dibohongin kayak gini harusnya kita tahu dong kalau kita dibohongin. Tapi persoalannya ini orang bener-bener nggak tahu kalau dia dibohongin. Kocak kan? Bahkan ada pertanyaan sederhana lainnya yang paling parah tuh membohongi diri sendiri. Luis ini sedang membohongi diri sendiri. Dia berusaha membohongi kita, tapi kita nggak kena guys, nggak kena dibohongi dia, nggak mempan gitu kan? Karena sebenarnya dia sedang membohongi diri sendiri gitu kan? Karena ketidakpahaman dia. Orang itu ya ingat posisi yang Mbak itu adalah menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi atas pertanyaan yang diajukan oleh temannya yang mungkin kepo ya,
di agama Mbak itu berapa Alkitabnya atau Injilnya gitu kan. Nah, kepo gitu tentang isi Alkitab tuh ada berapa maksudnya gitu kan. Nah, jadi dia tuh bukan sedang berargumentasi dengan bukan saling berargumentasi, enggak. Dia aja bukan argumentasi jawab pertanyaan guys gitu loh. Dia bahkan tidak bisa menjawab sama sekali. Pertanyaannya adalah, ada berapa nabimu di dalam Kristen? Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya adalah murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Ya kalau ditanya gini kan harusnya kita jawabnya nabinya banyak banget, iya kan? Simple itu. Mau nabi siapa? Elia, Nabi Elisa. Mau nabi Gini ya, kalau saya mikirnya gini guys ya, ini kan adalah guru pendamping sekolah minggu, berarti kan guru baru, ya kan? Kalau secara keilmuan apa sih secara guru baru, ya kan? Jadi gini loh, apa namanya? Kalau anda mungkin sebutnya bodoh ya, kalau saya nggak mau sebutkan kata itu, karena faktanya dia nggak, orang bodoh itu ya adalah orang yang nggak tahu apa-apa guys. Kalau dia ada tahu ya, dia masih ada pengetahuan, itu nggak bisa dikatakan bodoh. Ya, dan lagi sih kalau gimana ya? Kalau saya mengatakan orang bodoh itu yang betul-betul bodoh, yang nggak paham orang lain ucapkan itu berbodoh. Kayak Luis ini saya katakan bodoh, karena bahkan fatal guys ya. Kalau Mbak tadi masih ada tahunya, masih ada tahu ya, dia bisa katakan kayak misalnya isi kitabnya adalah nama yang baru ya, lalu yang sebagainya dari itu gitu kan. Tapi Luis ini parah guys ya, dia nangkap orang ngomongnya nggak bisa gitu. Bahkan dia bisa berani memastikan sesuatu yang belum dapat dipastikannya ya, belum ada tabayun, belum ada bertanya langsung didik orangnya, atau kayak saya tadi ya googling searching, ternyata saya dapatkan ada gereja namanya Gereja Toraja yang memang ada ya guru pendamping yang 3 bulan yang guru baru yang butuh tahap 3 bulan itu. Nah itu saya masih mau belajar, masih mau ya. Tapi kalau dia tidak, bukannya mencari tahu gitu kan, malah langsung memastikan gitu. Jadi ya sebenarnya dia mencari tahu biar ilmu nambah gitu. Jadi daripada dia saya nggak pernah bikin video gini, nggak pernah. Misalnya saya kulik-kulik murtadin dalam hal dia benar nggak murtadin gitu, enggak. Saya hanya menilai argumentasinya ya, dan itu pun saya tidak salah tangkap. Saya betul-betul pahami, oh ternyata dia ikut-ikutan, oh dia ternyata dari mimpi. Itu saja seperti itu, enggak saya sampai kayak gini, enggak ya sampai salah dengar, enggak. Misal tadi jelas-jelas Mbak Abdul lah pihak yang memberikan jawaban atas atau argumentasi atas pertanyaan orang, bukan sedang adu argumentasi, enggak. Karena yang temannya itu hanya mengatakan di agama Mbak ada berapa Alkitab atau berapa Injil atau Alkitabnya ada Injil ada berapa. Itu kan pertanyaan, bukan argumentasi. Nah dia yang berargumentasi untuk jawab pertanyaan itu gitu kan. siapa lagi? Nabi Musa. Mau siapa lagi? Banyak kan. Nah, ketika ditanya nabimu ada berapa? Jawabnya, murid-murid Yesus lah nabiku katanya. 12 nabinya. Ya ampun. Dan bahkan pertanyaan sesimpel itu pun gak ngerti, Ibu. Bagaimana bisa Anda jadi guru sekolah minggu? Atau cuman pendamping sekolah minggu? Atau cuman tidak pernah jadi guru sekolah minggu? Atau memang Anda ini sebenarnya guru? Gini ya, yang perlu kita pahami ya, tiap orang tuh pemahaman beda-beda. Kayak Mbak ini ya, yang saya nilai ya, guys saya gini. Karena dia sedang interaksi dengan orang Islam, dia harus berusaha untuk menyamakan. Namanya itu adalah menyamakan menyamakan persepsi istilahnya kan. Jadi kalau orang Islam itu meyakini bahwa nabi adalah yang diutus Tuhan. Nah, berarti kalau gitu di Kristen kan Yesus itu Tuhan. Tentu murid-muridnya adalah nabi yang dia utus. Nah, perkara ada sebutnya itu ya Rasul kan, kalau dalam Islam, ini kita ngomong sering dalam Islam ya, karena yang bertanya orang Islam. Jadi dia tentu harus menjawab yang sesuai yang dipahami orang Islam ini ya. Itu sebenarnya bukti kecerdasan dia, karena dia tuh bisa mengukur, oh yang bertanya ini adalah orang Islam. Sehingga dia daripada dia menjelaskan lebih ribet bahwa kami nggak kenal nabi yang seperti itu. Ya kami kenal itu adalah Rasul lah. Dia nggak gitu. Dia cuma berusaha menyamakan persepsi kan umat Islam tadi yang bertanya. Karena dia bukan sedang debat dengan orang Kristen ya, bukan. Atau sedang ngomong dengan orang Kristen. Tapi dia sedang berusaha menjawab pertanyaan orang Muslim yang tentu persepsinya beda.
Jadi orang Islam itu mengartikan Nabi itu adalah utusan Tuhan. Nah karena Yesus Tuhan, tentu murid-muridnya adalah Nabi gitu kan, ya 12 itu. Nah, itu poinnya guys. Nah lalu, kalaupun Anda mengakui bahwa Ibrahim lalu Daud itu Nabi, tapi kan tidak Anda ikutin. Dalam artian Anda tidak akui gitu, bahkan ada salah-salahkan ya, dikatakan bahwa Salomo itu berzina dengan poligami, ya kan? Ibaratnya beranilah menghina nabi-nabi itu gitu kan, menyalahkan nabi-nabi itu karena poligami, padahal Tuhan tidak pernah menyalahkan, karena poligami itu bagi mereka zina. Bagi kita zina itu hanya berhubungan dengan yang bukan istri kita. Tapi kalau istri kita tidak poligami itu bukan zina. Tapi bagi mereka poligami itu zina. Karena ada perempuan kedua, padahal perempuan kedua itu dinikahi gitu kan. Nah, ini sama dengan mengatakan bahwa Salomo, Ibrahim itu berzina guys. Kan parah kan? Nabi dikarenakan berzina. Bagaimana bisa Anda meyakini itu Nabi, tapi Anda tuduh dia berzina gitu guys. Dan hal lainnya gitu kan. Bahwa bagi kita Nabi itu ya orang pilihan, nggak mungkin melakukan kesalahan seperti itu, dalam artian dan dengan PD lagi meneruskan itu kan, karena para nabi kan poligaminya bukan sehari 2 hari ya, bukan sebentar, tapi mereka seumur hidup poligaminya gitu kan. Nah itu jelas bukan suatu kesalahan yang kecuali kalau ada nabi juga salah, tobat itu masuk akal. Contoh kayak Salomo tobat karena dia ditegur ya, dia menikahi dari wanita yang sukunya Tuhan Allah larang, itu dia langsung tobat, nggak semua itu melakukan dosa itu guys. Nah itu kita masih yakini Nabi itu melakukan kesalahan yang tidak fatal lah, karena dia masih bertobat gitu kan. Kita kalau ada Nabi yang mereka yakini ke poligami itu berzina, artinya kalau Nabi itu poligami seumur hidup, berarti mereka berzina seumur hidup kan. Kalau kita nggak meyakini itu, karena seharusnya Nabi itu adalah orang yang seharusnya ketika melakukan kesalahan itu harus sudah tobat. Nah kita aja umatnya diajarin ya untuk ketika melakukan kesalahan itu tobat. Ini Nabi kok bisa melakukan kesalahan itu poligami seumur hidup, yang mereka katakan berzina, lalu mereka tobat gitu guys. Itu situ yang nggak masuk akal. Lalu mereka akui itu sebagai nabi sebagai ya kan. Islam itu settingan. Para murid Yesus bahkan lebih spesifik tidak disebut sebagai nabi. Mereka disebutlah mualaf settingan gitu kan. Emang siapa yang tahu isi hati orang, ya kan? Ada punya bukti nggak itu settingan? Kalau ada punya bukti itu settingan, ini ya saya tahu ya, bukti mengatakan itu settingan adalah bukan begini metodologinya. Ada metodologi untuk menentukan sesuatu settingan atau bukan. Pertama, Anda harus punya rekaman video atau percakapan, transkrip ucapan atau perbuatan orang ini berkolaborasi untuk melakukan hal itu, ya, kepopuleran itu. Misalnya dia pura-pura disetting jadi mualaf gitu kan. Nah itu kalau bisa temukan ada video atau percakapan atau teks itu perjanjian ya, atau ngobrol di mana kayak di WA, di email segala macam, itu baru bukti Anda bisa Anda gunakan. Tapi kalau ngomong tahu bukti itu namanya apa? Fitnah ya. Di Indonesia orang suka fitnah guys, nggak ada bukti. Kalau saya mengatakan suatu settingan, saya punya bukti dulu. Ya. Contoh kemarin, kayak karena tahu kasusnya Lesti Kejora sama Rizky Bilar, itu kan Rizky Bilar tuh melakukan KDRT kepada Lesti Kejora. Lalu Lesti Kejora itu melaporkan Rizky Bilar ke polisi, masyarakat hukum. Tiba-tiba di tengah jalan, Lesti Kejora menarik ucapannya karena dia beralasan bahwa Rizky Bilar minta maaf dan jadi tidak akan mengulangi lagi. Nah, orang banyak kan mengatakan itu settingan. Saya tidak. Kenapa? Karena nggak ada bukti transkrip pembicaraan antara Lesti Kejora atau Rizky Bilar. Kalau mereka tuh berencana untuk melakukan settingan, nggak ada bukti itu, video, percakapan apapun itu, atau email atau apapun itu nggak ada. Makanya saya tidak berani mengatakan itu settingan. Louis pasti mengatakan itu settingan. Kayak tadi kan, dia nggak punya bukti transkrip pembicaraan atau video apapun itu yang memang mengindikasikan adanya hal itu, settingan itu, dia langsung berani mengatakan ini settingan. Ini parah ya. Jadi orang kayak Indonesia memang gampang fitnah ya. Kita tuh ngomong pakai bukti guys. Jangan katakan sesuatu itu pasti atau langsung mengatakan begini kalau nggak ada bukti ya. Yang kita silakan hanyalah berasumsi. Saya tidak melarang orang asumsi, nggak pernah melarang saya. Gue asumsi silakan. Tapi jangan gunakan kata pasti atau langsung mengatakan ini settingan gitu. Kalau dia katakan mungkin ini settingan, kita masih bisa terima karena pakai kata mungkin. Tapi kalau mengatakan ini settingan ya atau ini pasti settingan, itu fatal guys. Itulah yang disebut fitnah.
Ini orang-orang yang beriman tidak mungkin melakukan fitnah, nggak mungkin, nggak akan berani. Karena fitnah itu guys ya, ganjarannya luar biasa. Karena fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Anda bayangkan ya, fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Nilainya kadar fitnah itu lebih jahat, lebih rusak daripada pembunuhan guys. Karena contohnya kenapa saya kata gitu, ini masuk akal. Anda tahu kode apa pembunuhan 6 jenderal waktu pembentukan G30S? Itu mereka difitnah, mereka membentuk namanya Dewan Jenderal yang akan mengkup Soekarno. Karena fitnah itulah mereka dibunuh. Ingat ya, yang membuat mereka dibunuh kan fitnah itu. Jadi para anggota Cakrawala ini percaya, lihat tuh ada jenderal mau makar, mereka bikin Dewan Jenderal. Itu fitnah yang tidak ada bukti ya. Karena kan PKI kalau melakukan itu ya, itu dia harus kasih buktinya. Ini percakapan para jenderal itu, ini yang mereka bicarakan, ini videonya, ini foto-foto, ini dokumennya, kan begitu harusnya. Tapi tidak ada dokumen, tidak ada foto, tidak ada percakapan, lalu menuduh mereka akan membuat yang namanya Dewan Jenderal dan mengkup Soekarno. Nah, Cakrawala ya, anggota Cakrawala dan yang lainnya itu makan fitnah itu dan menganggap itu benar. Lalu mereka bunuh para jenderal itu. Dan makanya tepat dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, karena fitnah itu bisa membawa orang membunuh. Bahkan 6 orang sekaligus dibunuh guys, bukan satu dua orang aja gitu kan. Louis melakukan itu, ya kan. Nah, kalau ada yang terprovokasi ya oleh Louis ini ya, ini bahaya. Ya, syukur-syukur ada yang terprovokasi. Maka saya nggak pernah melakukan fitnah, nggak pernah guys. Ya, saya hindari karena fitnah itu lebih kecil daripada pembunuhan. Bahaya, ya kan. Makanya ya nggak bisa kayak kemarin kasus Babang Tri itu sepanjang setengah tahun saya dia tidak melakukan kepastian. Dia berasumsi ini ijazah palsu segala macam, makanya dia butuh persidangan segala macam untuk membuktikan asumsinya itu loh. Jadi nggak apa-apa berasumsi asal dia tidak memastikan gitu kan. Itu poinnya sih guys. Yesus lebih familiar disebut sebagai para rasul. Ya, dia sedang ngomong bukan dengan orang Kristen. Dia bukan ngomong dengan anak sekolah minggu. Dia ngomong dengan temannya yang tentu ya sepertinya beragama Islam guys. Itu loh poinnya. Tentu beda lah penyampaiannya gitu kan. Kita kayak saya ngomong kepada orang Kristen ya saya pakai kata Yesus. Ketika saya ngomong dengan orang Islam saya pakai kata Isa. Paham ya? Jadi tergantung ini. Allah. Kepada orang Kristen saya pakai istilah Allah karena mereka taunya Allah. Allah mereka nggak tahu atau tidak meyakini. Nah, makanya kalau ngomong orang Islam nggak mungkin saya pakai kata Allah, tapi saya pakai kata Allah gitu kan. Tergantung audiens kita guys. Nah, Mbak tadi itu karena audiensnya orang Islam, ya dia taunya Nabi itu ya utusan Tuhan. Makanya Tuhannya Yesus ya tepat itu. Nabinya adalah utusan Tuhan yang mereka yakini sebagai Tuhan itu Yesus adalah murid-muridnya yang 12 orang itu guys. Sebagai nabi. Dan kalau dibilang nabi itu ya Nabi Zakaria dan lain-lain. Tapi kalau dalam kekristenan lebih familiar seharusnya mengatakan bahwa murid-murid Yesus adalah para rasul. Dan tidak habis pikir lagi dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah muridnya Yesus. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya. Bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Nah ini pun nggak perlu Kristen, Anda pasti tahu kalau Isa Al-Masih itu ya selalu diidentifikasikan dengan Yesus, benar nggak? Jadi contohnya bagaimana Isa Al-Masih itu dipercaya oleh orang Islam, Yesus percaya oleh orang Kristen, namanya Yesus dan Isa. Gini guys ya, untuk perkara Yesus dan Isa itu nggak semua orang tahu loh bahwa Yesus Isa itu adalah yang sama, orang yang sama. Saya sendiri ya, saya jujur ya, sampaikan saya baru tahu Yesus itu adalah Nabi Isa ketika saya itu waktu saya mimpi itu saya pernah buat kontennya kan, bagaimana saya tuh mimpi bahwa 7 hari kiamat berturut-turut, lalu saya bangun dengan keringat dingin dan tiba-tiba keluar pertanyaan diri saya, jangannya Yesus Tuhan. Kenapa? Karena berapa bulan itu saya mendengar ada teman adik saya ya, namanya Natalius itu ya, adik saya yang sudah almarhum itu nama temannya tuh Natalius. Adik saya kecil juga berteman juga dengan Natalius nih. Jadi saya dengar Tuhannya Yesus itu kan. Nah selama ini saya nggak tahu orang Kristen tuh Tuhannya Yesus dari kecil, saya nggak tahu karena saya nggak pernah peduli dengan agama saya di Islam itu kan. Saya taunya Islam saja. Saya tahu agama Kristen tahu, tapi nggak tahu kitabnya apa, Tuhannya siapa gitu kan. Saya baru tahu Tuhannya Yesus gitu kan.
Makanya saya kepo, siapa sih Yesus ini? Jangan-jangan benar Tuhan. Karena sama ini saya beragama tuh hanya ikut orang tua, ikut-ikutan, bukan dari membandingkan atau mengkaji tiap agama. Akhirnya saya kepo dan saya menemukan bahwa oh ternyata Yesus itu nggak bisa. Baru saya tahu. Nah, sama kayak Mbak ini juga mungkin mengalami hal yang sama gitu kan. Dia baru tahu setelah dia mualaf atau mungkin gimana gitu kan. Nah, ini adalah nggak semua orang tuh tahu bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Nah, jadi dan dia pun tentu mungkin juga nggak hafal nama-nama ke-12 dari murid Yesus itu, nggak hafal dia, ya kan? Jadi dan mungkin pun karena dia nggak tahu bahwa Nabi Isa itu adalah Isa itu adalah nama lain Yesus, makanya mungkin dimasukkannya kepada salah satu dari murid Yesus gitu kan. Intinya guys ya jangan susun dulu, karena susahnya memang dia lagi ngobrol dengan orang Islam gitu, bukan sedang. Jadi dia tuh terus menyamakan persepsi ya. Kita nggak tahu ya. Kita juga berasumsi di sini. Intinya adalah jangan pernah memastikan sesuatu yang Anda belum dapat pastikan seperti saya lakukan. Saya tidak memastikan sesuatu yang belum dapat saya pastikan guys. Itu poinnya. Lah ini kok lebih kocak dan bin ajaib, dia mengatakan Isa itu murid Yesus. Dan orang yang mewawancarai orang ini pun nggak meluruskan atau tidak mengoreksi gitu. Harusnya kan dikoreksi dulu, Bu, Isa itu bukannya Yesus. Kenapa Isa itu kok dibilang murid Yesus? Dan Gini ya, kita perlu namanya adab. Ya, Islam tuh mengajarkan adab. Ya, jadi gini, itu kan berupa video. Dan mungkin itu konsumsinya bukan untuk semua orang, mungkin hanya untuk Islam saja atau khusus apa gitu kan. Nah, jadi ada namanya adab guys. Jadi ketika orang tuh ngomong ya, karena ini adalah kita sedang mendengarkan kesaksian dia, ya kita berusaha jatuh pertanyaan apa adanya. Karena kita mungkin orang yang lihat segitulah kemampuan dia gitu kan, segitulah pemahaman dia. Ini kalau ada yang kurang-kurang itu ya perbaiki, tapi bukan langsung mungkin karena adab etika. Nah, mungkin setelah video selesai baru dikoreksi. Sebenarnya Nabi Isa itu adalah nama lain Yesus. Kalau dia nggak tahu gitu kan, nah itu kayak jadi nggak mesti koreksi itu dilakukan ketika video langsung, rekaman langsung nggak mesti, ya kan? Jadi intinya adalah yang penting ada koreksi, tapi kita kan nggak tahu ada koreksi apa tidak. Makanya saya juga nggak bisa memastikan itu ada koreksi apa tidak. Mungkin saja ada koreksi di belakangnya, tapi memang adab itu perlu jaga, ya. Bisa ya. Boleh saja dia tidak menegur di depan kamera, mungkin di belakang kita kan nggak tahu guys. Itu poinnya. Lebih konyol dan paling konyol lagi, dia mengatakan bahwa kitab Tabur. Ya udah, dia tanya di Tabur ya. Kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur itu tidak. Gini, dia kan mualaf guys ya. Ini mualaf itu tahu lah kan. Jadi Islam tuh percaya bahwa ada kitab-kitab diturunkan sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, tentu dia sebagai mualaf tentu ilmunya masih kurang, gitu kan. Sehingga apalagi Zabur ini kan jarang disebut. Yang saya sebutkan adalah Injil dan Taurat. Ya, Injil nomor 1 paling sering disebut tuh. Baru Taurat, baru Zabur, ya kan. Nah, Zabur yang paling sering yang jarang disebut ini guys, Zabur ini. Jadi ya meskipun akhirnya dia bisa mengoreksi Zabur tadi ya kan. Nah, jadi bisa jadi dia lupa ya. Dia berusaha ngingat kitab apa sih itu yang selain Taurat sama Injil itu kan. Nah, Tabur Zabur gitu kan. Nah, itu poin di situ. Jadi intinya adalah dia terlihat mengoreksi nih. Ya, berarti dia belum hafal gitu kan. Dia tahu tapi belum hafal guys. Itu ya poinnya. Nah, itulah makanya saya sering sampaikan hafalan itu penting. Luis ini kan sering menyampaikan hafalan nih. Ya kan? Dia sering menyampaikan hafalan. Katanya yang penting paham. Hafalan juga penting. Contohnya Mbak ini ketika dia tidak hafal bahwa kitab itu Zabur, ya dia katakan Tabur atau apa itu baru dia koreksi kemudian Zabur, kan dia melakukan koreksi nih ya, bukannya tidak melakukan koreksi sama sekali, berarti dia baru ingat bukan Tabur tapi Zabur gitu kan. Nah, itulah bahayanya kalau tidak hafal, bisa menjadikan senjata untuk menyerang dia, walaupun senjata Anda itu tidak bermakna Luis ya, karena dia sudah mengoreksi dari Tabur menjadi Zabur gitu. Jadi tahu sebenarnya, cuma lupa karena malu namanya mualaf kan, mungkin hafalannya belum banyak gitu kan. Apa sih yang bisa kita lakukan soal mualaf gitu kan? Ya kan, nggak semua mualaf tuh yang kayak belajar dulu kayak di Kobuzer tuh kan, dia sebelum mualaf tuh dia belajar dulu bertahun-tahun. Ada yang mualaf tuh belum sempat belajar bertahun-tahun tapi dia ngerti prinsip dasarnya saja, ngerti dia bahwa yang penting ini nggak masuk akal di bidang ini,
Mungkin dia yang memicu dia mualaf itu lah ketika dia melihat Trinitas nggak bisa dia terima logika, nah dia berarti kan tahunya tentang Trinitas saja. Ya dia belum tahu, nah, dia masih belajar guys, itu poin di situ. Ada di di Kristen. Tapi perjanjian apa Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Kitab Tabur, iya kalau salah ngomong oke lah. Tapi ini kayak salah ngomongnya itu natural dan kebingungan gitu. Itu apa itu kitab apa? Kitab Tabur gitu. Dan yang Nah, ini ngomong tentang agama Islam guys ya, karena Islam itu yang mengenal kitab-kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau di Kristen kan namanya Mazmur ya. Nah, jadi dia tuh namanya mualaf berapa ilmunya gitu kan. Jadi intinya adalah jangan karena ini mengatakan bahwa ini bukan mualaf, itu nggak bisa, atau mengatakan langsung bodoh gitu. Tadi juga dia tuh ingat, dia bukannya nggak tahu ya, dia tahu cuman lupa ya, maka tadi dia sebut Zabur akhirnya gitu kan. Cuman butuh sekian detik guys, dari setelah menyebut Tabur lalu jadi Zabur gitu. Nah itu buktinya dia tahu, dia hanya lupa guys. Nah itu harus dimaklumi ya, nama lupa ya. Dia hafal, saya yakin dia hafal ya, karena kalau orang nggak hafal tuh nggak bisa nyebutkan Zabur tuh, nggak bisa, orang nggak hafal. Dia hafal, cuman dia agak lupa gitu guys. Jadi ada hafal yang betul-betul ingat semuanya, juga ada hafal yang kadang-kadang lupa guys, poinnya. ada hanya di agama itu kitab Tabur, agama Islam katanya Tabur. Dan kalau Kristen Zabur. Nah, di dalam Kristen sendiri sebenarnya kan kalau dia memang benar-benar mantan Kristen. Dia tidak ngomong Zabur di Kristen, balik tolong aja ya. Dia ngomong tentang dalam Islam tuh ada kitab Taurat, tentang kitab Taurat lagi. Dia bukan ngomong Zabur dalam agama Kristen, tapi dalam agama Islam. Coba dengar lagi. Itu apa itu kitab apa? Kitab Tabur. Di Tabur ya, kalau itu dia ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Zabur. Nah, Itu Injil Al-Quran ya kan, itu ngomong tentang kitab-kitab di agama Islam ya. Injil, Quran, Zabur, Taurat ya. Di poinnya gitu, kecuali dia ngomong tentang Matius, Lukas, Penyelam Lama, Penyelam Baru. Tapi kalau dia ngomong istilah-istilah yang Injil, Al-Quran, ya kan, apalagi masuk Quran nih, nah, itu Zabur tentu kita umat Islam. Ya, kita yang Islam meyakini bahwa Allah tuh menurunkan 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Jadi dia ngomong tentang Zabur dalam agama Islam. Karena dalam Kristen kan namanya adalah Mazmur gitu guys. tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian apa Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Kitab Tabur, iya kalau salah. Nah, kalau Injil ada Penyelam Lama ya itu mungkin dia lupa gitu. Karena kan isinya tuh banyak ya. Penyelam Lama tuh ada banyak, Penyelam Baru juga ada berapa. Nah, intinya nggak semua orang hafal guys. Nah, Mbak ini kebetulan nggak hafal ya kan. Nah, tapi menurut saya poinnya adalah yang penting dia tahu kalau ada Injil di Alkitab. Cuman dia salah nyebutkan karena dia nggak hafal Injilnya di mana sebenarnya gitu kan. Nah, jadi ini berarti dia bukan sama sekali nggak tahu, tapi memang lupa atau ya mungkin dia lupa kan. Karena dia tahu Injil itu ada di Alkitab. Cuman dia bagiannya mana dia lupa. Penyelam Lama, Penyelam Baru guys. Oke lah. Tapi ini kayak salah ngomongnya itu natural dan kebingungan gitu. Itu apa itu kitab apa? Kitab Tabur gitu. Dan yang ada hanya di agama itu kitab Tabur, agama Islam katanya Tabur. Dan kalau Kristen Zabur. Nah, di dalam Kristen sendiri sebenarnya kan kalau dia memang benar-benar mantan Kristen, harusnya dia tahu dan dia menyebutkan bukan kitab Tabur atau Jabur, tapi kitab Mazmur, benar nggak? Nah, dan dia mengatakan bahwa ya makanya dia nyebutkan dalam Islam ya kitab jadi dia orang ini kan tentu bertanya ya tentang kitab-kitab tadi ya. Dia ngomong kalau di Islam itu ada namanya Quran, ada Taurat, ada Zabur gitu. Dia sedang ngomong kitab umat Islam, bukan sedang ngomong kitab umat Kristen gitu loh guys. Gitu. Jadi dia harusnya tangkap apa yang dia katakan itu. Bahwa dia sedang ngomong kitab dalam agama Islam, bukan dalam kitab dalam agama Kristen. kitab Zabur itu nggak ada di dalam kitabnya orang Kristen. Dan bahkan kitabnya orang Kristen tuh hanya ada kitab perjanjian lama katanya.
Dan kitab perjanjian lama itu adalah kitab Injil. Ini kan bener-bener ngawur, bener-bener gak jelas. Dan kok bisa orang percaya dia ini mantan Kristen? Dia bukan ngomong kitab perjanjian lama adalah Injil, enggak. Injil di dalam perjanjian lama. Beda kalimatnya ya. Di dalam dengan menyamakan itu beda ya. Misal gini. Ya tadi lah, Injil adalah perjanjian lama. Itu beda dengan kalimat Injil di dalam perjanjian lama. Ya, ini dua hal berbeda. Ini mesti bisa nangkap ya guys. Dua hal berbeda disamakan dia gitu. Jadi dia sedang ngomong Mbak Ani bahwa ada namanya kitab Injil di dalam merupakan bagian dari perjanjian lama. Bukan ngomong bahwa Injil sama dengan perjanjian lama, enggak gitu loh. Kitab perjanjian lama kok Injil? Injil ya di perjanjian baru. Kitab perjanjian lama itu jelas di situ tidak berisi tentang Injil. Muatan Injil ada, tetapi kitab Injil bukan di perjanjian lama. Kitab Mazmur itu jelas ada di perjanjian lama. Dan kalau dikatakan tidak ada dalam kitabnya orang Kristen, mari datang ke saya kasih tunjuk. Ini loh kitab Mazmur yang ada di dalam kitab. Ya tadi dia bilang kan kitab Zabur tuh nggak ada di kitab orang Kristen kan? Itu dia maksud tadi kan? Itulah guys, yang dimasukkan dia begitu loh. Ini orang Kristen. Ya kalau sampai sini bohong boyo yang pintar dikit. Lain kali channel-channel kayak gini carilah narasumber yang meyakinkan. Kalau cari narasumber model begini ya bagaimana kita bisa diyakinkan, benar nggak? Bagaimana bisa diyakinkan? Narasumbernya aja abal-abal. Abal-abalnya nilainya min 100 nih. Iya kalau min 1, min 100 nih. Gini guys ya, ada narasumber itu yang hanya memberikan kesaksian ya. Bukan diambil ilmunya, agamanya, paham ya? Ingat ya, beda ya, kesaksian sama misal gini, ketika misalnya ada diundang, Anda tahu kan, kayak acara hitam putih atau acara ya kayak gitulah, itu kan diundang narasumber. Nah, narasumber itu bukan dilihat dari keilmuannya, tapi kesaksiannya, ya kan? Karena narasumber itu diundang bahkan orang-orang yang bahkan ya kayak orang-orang yang kurang cerdas gitu kan. Tapi memang yang dicari itu bukan dari ilmunya, bukan keilmuannya. Karena kalau hitam putih itu ya, keilmuan, itu kan cari orang-orang yang diundang tuh profesor, pejabat, atau apa itu. Tapi kan tidak, hitam putih kan mengundang narasumber itu yang bukan tentang keilmuan guys, tapi kesaksian. Sama contoh kayak acara podcast di Kobuzer, yang semua people. Dan juga podcast lainnya, juga ada beberapa itu yang mengundang tuh memang hanya ingin mendengar kesaksiannya, bukan dari tingkat keilmuannya. Kecuali kalau memang Anda mau buat forum podcast atau forum yang memang mendidik edukasi, oke. Ya, tapi kalau kayak bisa mualaf itu kan yang didengar itu biasanya adalah kesaksiannya. Kenapa bisa mualaf? Bukan keilmuannya. Karena kalau keilmuan ngapain mualaf? Coba. Kalau mengejar keilmuan, edukasi secara keilmuan, mencari narasumber yang tinggi ilmunya, ngapain mualaf? Karena nggak semua mualaf itu adalah orang-orang yang tinggi secara keilmuan. Ada juga yang hanya pemahaman sedikit, tapi dia karena ngomong iman tuh guys belum tentu juga masalah. Kan saya katakan iman tuh ada iman yang benar, ada iman buta. Jadi orang yang imannya buta tak beriman, tapi salah imannya gitu. Cara beriman salah gitu. Karena nggak semua orang beriman itu benar, cara berimannya benar. Ada iman buta gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang iman, jangan pungkiri bahwa juga ada iman buta. Nah, orang-orang mualaf adalah orang beriman. Bisa imannya benar, bisa jadi imannya buta. Ya. Buta dalam artian dia tuh mualaf karena ikut-ikutan bisa, atau mualaf karena kurang ilmu bisa gitu. Itu kita bisa pungkiri. Kita juga nggak mengatakan semua mualaf cerdas itu kan. Nah, untuk itu ketika dia mualaf, kalau saya menerima mualaf ini, saya akan didik lagi. Karena saya ngerti berbagai agama, saya akan didik lagi bahwa begini gitu kan. Nah, itu poinnya gitu. Karena orang bodoh bisa dididik jadi cerdas. Yang fatal lah orang yang lu sini, ya kan? Sudah bodoh, nggak ngerti apa orang ngomong kan. Orang ngomongnya A, dia nangkapnya B. Nanti kalau saya didik lu sini, saya ngomong aja dia nggak nangkap, gimana coba? Ya kan? Saya ngomongnya dia nggak nangkap gitu. Gimana jadinya coba? Tadi saya katakan apa dia? Lupa ya. Ini katakan Mbak Ani dia nggak nangkap gitu. Mbak Ani ngomong tentang A, dia nanggapnya B guys, gitu loh. Nah, di situ. Apa tadi itu ya? Yang salah satu ya saya lupa tadi yang Mbak tadi sampaikan itu tentang kayak guru penamping sekolah minggu. Ya kan? Dia nggak paham karena dia nggak mau cari Google. Ternyata ada loh gereja Toraja namanya yang saya nggak tahu gereja lain apa mungkin ada sistem seperti itu ya. Tapi di situ sistemnya gitu.
3 bulan pertama guru baru disebut guru pendamping. Tugasnya hanya mendampingi guru sekolah minggu, hanya mendampingi, bukan mengajar. Mungkin mengajar ya bertahap juga gitu kan, ngajar-ngajar simple gitu, sesuai dengan arahan guru pendamping. Yang penting dia full mendampingi dulu, ya. Yang utamanya fokusnya adalah mendampingi, bukan mengajar. Selama 3 bulan pertama, guru baru disebut dengan guru pendamping. Nah, terus dia nggak mau searching, dia hanya melihat lingkungan dia saja. Pikirannya semua gereja di dunia ini sama semua gitu kan, ini saja berbeda, apalagi dunia gitu. Dia nggak mau melihat perbedaan itu. Dia bandingkan dengan kelompoknya saja, kan bisa gitu. Kayak kita lah. Ketika kita melihat ada orang-orang Hindu ya, misalnya saya Muhammadiyah nih. Nah, saya melihat ada orang Hindu. Lalu saya katakan, oh itu bukan Islam. Karena di tempat saya aja nggak ada misalnya kunut. Karena saya Muhammadiyah misalnya kan, nah, itu nggak bisa begitu, ya kan? Tentang beda, Anda katakan dia bukan Islam, ya kan? Padahal Islam itu ada Muhammadiyah, ada itu segala macam yang tentu cara beda-beda. Ada juga mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali dan segala macam gitu kan. Ada Pak mazhab. Nah, ini nggak bisa beda mazhab lalu dikatakan itu bukan Islam, nggak bisa. Atau Kristen misalnya beda apa sih istilah Kristen itu ya, beda teologi atau beda apa itu nggak bisa dikatakan nggak Kristen, karena Kristen itu beda-beda. Ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Advent, Betel dan segala macam. Ada juga gereja Toraja dan macam-macam. Jadi gereja itu pasti kepercayaan Kristen itu ada metode masing-masing gitu. Ada yang meyakini Yesus sebagai Tuhan, ada juga yang meyakini Yesus sebagai nabi, ya. Ada juga ada juga disebut kayak gereja ortodok, itu ada juga gitu kan. Ini banyak gereja itu guys. Jangan melihat kelompok Anda saja gitu kan, piknik, tengok di lain luar sana. Jadi Mbak nih kan bukan dari gereja Anda gitu loh. Kecuali kalau Anda menyaitkan dia dengan gereja Anda, karena dia orang gereja Anda, oke. Dia kan nggak tahu kita gereja mana gitu. Makanya kulik itu, tanyakan dia Mbak gereja mana gitu kan, daripada dia buat video fitnah ini gitu. Oke, terima kasih, ini dulu dari saya. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.